Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayang Muhammad Abdul Syakur, NIM F1D016087. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Optimasi Port Knocking dan Honeypot menggunakan IP Table sebagai keamanan jaring pada server. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya yang telah membimbing saya dalam menyusun proposal tugas akhir. Kemudian, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen penguji yang pada waktu ini telah meluangkan waktunya untuk menguji saya. Berikut merupakan topik bahasan dalam video. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, tinjauan pustaka. Yang kelima, landasan teori. Dan yang keenam, metodologi penelitian. Latar belakang. Sistem keamanan jaringan adalah proses untuk mengidentifikasi dan mencegah pengguna yang tidak sah dari suatu jaringan komputer. Dengan berkembangnya teknologi jaringan, terutama sistem keamanan jaringan, yang menuntut agar sistem keamanan menjadi lebih baik, terutama pada keamanan server yang merupakan salah satu tugas pokok dari sistem administrator yang bertanggung jawab melayani permintaan komputer klien. Kebutuhan akan jaring komputer semakin bertambah penting, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun dalam sebuah games. Dengan banyaknya akses ke jaringan tersebut, maka akan banyak pula peluang kejahatan yang terjadi di dalam jaringan ataupun adanya peretas yang dapat mematikan sumber daya pada server. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yaitu IP tables, port knocking, dan honeypot. Rumusan masalah: bagaimana meningkatkan kinerja port knocking dan honeypot menggunakan metode IP tables untuk keamanan jaringan pada server. Tujuan dari penelitian ini meningkatkan kinerja keamanan jaring menggunakan metode port knocking dan honeypot yang akan dikombinasikan dengan metode IP tables. Tinjauan pustaka, di mana tinjauan pustaka ini merupakan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah menggunakan metode port knocking, honeypot, dan IP tables. Pada penelitian yang pertama, port knocking dan honeypot sebagai keamanan jaringan pada server Ubuntu, di mana hasil dari penelitian pertama berhasil mengalihkan penyerangan ke honeypot yang dilakukan penyerang menggunakan aplikasi putih dan MOBA ekstrim. Penelitian yang kedua yaitu penerapan IP tables firewall pada Linux Ubuntu dengan menggunakan Fedora. Dari penelitian kedua ini berhasil melakukan pemblokiran menuju website www.detik.com, gamesonline Dota 2, dan gamesonline Steam Dota 2. Dari ketiga hasil, didapatkan hasil yaitu paket loss pada saat penerapan IP tables pada firewall. Yang ketiga, penelitian keamanan jaringan menggunakan honeypot dan IDS pada jaringan nirkabel atau hotspot. Dalam penelitian ini, ada akses menuju virtual machine atau server palsu pada alamat IP 192.168.1.100 sampai 192.168.1.105 akan langsung tercatat di file log. Kemudian setiap aktivitas yang melakukan penyerangan terhadap hotspot terutama pada server palsu akan terekam oleh Honeypot sesuai dengan jenis server palsu tersebut. Penelitian yang keempat, perbandingan sistem keamanan jaringan menggunakan Schnorr dan NetFilter. Terdapat tiga hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut, yaitu perangkat keras lebih banyak digunakan oleh sistem keamanan Schnorr, yang kedua penggunaan memori NetFilter lebih banyak, yang ketiga mencegah penyerangan ping attack, DOS, dan port scanning NetFilter memiliki hasil keamanan lebih baik dibandingkan dengan Schnorr. Yang kelima, keamanan jaringan menggunakan simple port knocking pada dynamic routing atau SPF menggunakan simulasi GNS3. Mengimplementasikan akses open dan block disable port dengan menggunakan metode simple port knocking yang bertujuan agar menutup celah pada sistem server dengan membuat port pada router tidak terlihat oleh pihak lain yang tidak dipercaya meskipun sudah melakukan port scanning. Namun tetap akan terlihat terbuka dan dapat diakses oleh pihak yang sudah terautentikasi sehingga untuk mencegah adanya serangan akses dari attacker. Landasan teori. Jaringan komputer adalah hubungan dari sejumlah perangkat yang dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Perangkat yang dimaksud pada definisi ini mencakup semua jenis perangkat komputer, di antaranya komputer desktop, laptop, smartphone, PC, ataupun tablet. TCP/IP yang biasa disebut dengan Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Dalam TCP/IP terdapat 5 layer, yaitu 1. Physical layer, 2. Network access layer, 3. Internet layer, 4. Transport layer, 5. Application layer. Firewall. Firewall adalah perangkat atau sebuah program yang berfungsi untuk mengontrol aliran lalu lintas jaringan antar jaringan atau host yang menerapkan keamanan yang berbeda. IP tables.
IP tables adalah suatu tools dalam sistem operasi Linux yang berfungsi sebagai alat untuk melakukan filtering atau penyaringan terhadap trafik lalu lintas data. Dengan kemampuan tools IP tables ini bisa melakukan banyak hal dengan IP tables. Yang paling penting adalah bahwa dengan IP tables ini bisa membuat aturan atau rules untuk arus lalu lintas data. Aturan-aturan itu dapat mencakup banyak hal seperti besar data yang boleh lewat, jenis paket data atau datagram yang dapat diterima, mengatur trafik berdasarkan asal dan tujuan data, forwarding, net redirecting, pengolahan port, dan firewall. IP tables menggunakan konsep alamat IP. Protokol yang digunakan yaitu TCP, UDP, XMP, dan juga port. IP tables juga menggunakan change, input, output, dan forward. Apabila data yang diproses melalui paket IP akan dilewati dalam tabel penyaringan terlebih dahulu. Port knocking. Port knocking adalah konsep menyembunyikan layanan jarak jauh dalam sebuah firewall yang memungkinkan akses ke port tersebut hanya untuk mengetahui service setelah klien berhasil autentifikasi ke firewall. Port knocking bekerja seperti halnya brankas dengan kunci kombinasi angka putar. Pada brankas tersebut, diharuskan memutar lapisan-lapisan kunci kombinasi beberapa kali sehingga tepat seperti yang ditentukan. Honeypot. Honeypot merupakan sebuah sistem yang dibangun menyerupai atau persis dengan sistem yang sesungguhnya, dengan tujuan agar para attacker teralih perhatiannya dari sistem utama yang akan diserang dan beralih menyerang ke sistem palsu tersebut. Di honeypot ini memiliki dua jenis. Yang pertama honeypot low interaction, yang kedua honeypot high interaction. Saat ini honeypot tidak hanya berfungsi atau bertujuan untuk menjebak attacker untuk melakukan serangan ke server asli, namun honeypot juga bermanfaat untuk para sistem administrator atau security analyst untuk menganalisa aktivitas apa saja yang dilakukan oleh attacker atau malware yang terdapat di dalam sistem honeypot tersebut. Jenis-jenis serangan pada keamanan jaringan. Yang pertama itu ada DOS dan brute force. DOS sendiri sebuah penyerangan terhadap sebuah sistem dengan cara menghabiskan sumber data sistem tersebut sehingga tidak dapat diakses lagi. Sumber daya dapat berupa CPU, RAM, swap, cache, maupun bandwidth. Sedangkan untuk brute force sebuah jenis serangan pada SSH dengan mencoba semua kombinasi yang memungkinkan untuk mendapatkan akses pada sebuah SSH. Metode penelitian. Yang pertama itu studi literatur. Studi literatur merupakan tahapan pertama melakukan penelitian. Studi literatur dilakukan untuk mendapat gambaran umum maupun khusus mengenai objek maupun teori pendukung dalam penelitian ini. Studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini berkaitan dengan penerapan metode IP tables, port knocking, dan honeypot pada keamanan jaringan. Sumber-sumber literatur berupa jurnal ilmiah, skripsi, paper, maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Persiapan software. Alat yang digunakan dalam perancangan sistem keamanan jaringan ini adalah hardware-nya, laptop PC dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 generasi kelima dengan RAM 8GB dan memori 256 SSD. Software yang digunakan yaitu Microsoft Office Visio, GNS3, VirtualBox, dan Linux Ubuntu LTS 14.0. Instalasi software. Pada tahap ini dilakukan instalasi software dengan menggunakan software GNS3. Selanjutnya melakukan instalasi VirtualBox sebagai perangkat lunak untuk mengoperasikan atau menginstal operasi sistem virtual di mana nantinya perangkat lunak ini akan diintegrasikan dengan simulasi GNS3. Pada simulator GNS3 digunakan operasi sistem Linux Ubuntu LTS 4.0 karena sistem operasi ini tidak begitu memakan banyak resource komputer. Integritas perangkat virtual. Pada tahap ini dilakukan integritas perangkat virtual. Perangkat lunak GNS3 yang sudah diinstal selanjutnya akan diintegritaskan dengan VirtualBox agar dapat menjalankan operating system yang digunakan dan dapat terhubung dengan GNS3. Apabila tahapan ini telah selesai, selanjutnya dilakukan tahapan konfigurasi jaringan. Membangun topologi jaringan. Di sini kita bisa melihat topologi jaringan yang digunakan di mana terdapat ada user atau sebagai penyerangnya dan internet dan satu router yang telah dikonfigurasi port knocking dan IP tables.
Dan berikutnya terdapat server honeypot sebagai server bayangannya atau server tiruan dan server utama yang kita lindungi. Konfigurasi jaringan. Pada tahap ini dilakukan konfigurasi keamanan jaringan epitables, port knocking, dan honeypot pada server utama. Pada skenario pertama, dilakukan instalasi epitables dan dilakukan konfigurasi untuk memfilter port 22 yang merupakan port SSH. Pada skenario kedua, dilakukan instalasi port knocking dan dilakukan konfigurasi untuk membuka dan menutup akses menuju port yang telah diblok oleh firewall. Pada skenario ketiga, dilakukan instalasi honeypot dan dilakukan konfigurasi untuk membuat server bayangan. Pengujian. Skenario pengujian yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan dua kondisi. Kedua kondisi tersebut berfungsi untuk menguji tingkat keamanan port server terhadap serangan yang datang ke server. Kondisi yang pertama adalah melakukan uji coba terhadap penyerangan server dengan menggunakan keamanan port knocking dan honeypot. Honeypot berperan sebagai pencatat hasil log aktivitas yang dilakukan oleh penyerang. Dari catatan log aktivitas tersebut menjadi masukan dalam mengamankan sistem sehingga administrator server dapat mempelajari penyerangan yang dilakukan. Hasil dari pengujian tersebut dilihat dari kinerja sistem port knocking, apakah sistem tersebut bisa ditembus oleh peretas atau tidak. Pengujian pertama ini dilakukan tanpa adanya iptables. Berikutnya, kondisi pengujian yang kedua dilakukan dengan menggunakan iptables, port knocking, dan honeypot. Hasil dari uji coba kedua yaitu memperlihatkan keamanan dari port knocking yang telah dikombinasikan oleh iptables. Penggunaan iptables yaitu untuk mengatur lalu lintas paket yang masuk ke server. Dari kedua jenis pengujian tersebut dapat diketahui bahwa keamanan firewall yang telah dibuat dapat bekerja dengan baik dan peretas dapat dialihkan ke honeypot. Di sini terdapat rencana pelaksanaan penelitian. Dari kegiatan yang pertama, studi literatur dilakukan selama 1 bulan. Untuk persiapan software dan hardware-nya dilakukan selama 3 minggu. Instalasi software-nya itu dilakukan 2 minggu. Integrasi perangkat virtual dilakukan selama 1 minggu. Membangun topologi jaringan membutuhkan waktu 2 minggu. Konfigurasi jaringan, di sini saya menggunakan waktu 2 bulan. Pengujiannya itu sekaligus sesuai dengan konfigurasi jaringan yang telah dibuat. Berikutnya yang ke-8 itu ada analisis perbandingan, di mana kita akan menganalisa dari pengujian yang telah kita buat. Berikutnya yang ke-9 itu akan ada dokumentasi setiap kegiatan yang dilakukan. Sekian dan terima kasih atas presentasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.